Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alriza Ayurindanda, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Adapun yang saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang pergerakan pemuda Indonesia di Belanda atau pendidikan sebelum merdeka. Kemudian pergerakan R.A. Kartini, pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara, dan refleksi diawali dengan pergerakan pemuda Indonesia di Belanda. Pergerakan nasional diawali dengan didirikannya Sekolah Kedokteran Belanda atau Stovia. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Tujuan didirikan Budi Utomo secara garis besar adalah memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, pada zaman kolonial, pembelajaran hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung. Itu pun hanya untuk mendidik calon pegawai dan hanya untuk pembantu dalam mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan R.A. Kartini, pendidikan sebagai alat untuk memajukan sebuah bangsa. Pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu atau sekelompok orang. Kartini memiliki harapan yang sangat dalam bagi kaum Bumiputra untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu ditujukan untuk mengembangkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Perubahan kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Merdeka belajar. Ini merupakan pendidikan di zaman atau pada saat ini. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan. Artinya bahwa terdapat kebebasan berpikir yang ditujukan kepada guru dan siswa, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Refleksi diri, alasan saya menjadi seorang guru. Diawali dengan siapa saya saat ini, mengapa saya memilih menjadi guru, bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Jawaban singkat saya terkait siapa saya saat ini. Saya adalah seorang guru yang sedang mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Saya bertanggung jawab untuk membersamai peserta didik menjadi manusia berdaya dan mandiri di kemudian hari. Mandiri dalam arti tidak lagi bergantung pada orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Peserta didik membutuhkan pendampingan dari seorang guru untuk menjadi berdaya, mandiri, dan merdeka. Maka, saya sebagai seorang guru harus lebih banyak belajar dan terus belajar agar mampu memberikan pendampingan yang bisa diterima oleh peserta didik saat ini. Dengan berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks, saya tidak boleh hanya berdiam diri dan menggunakan cara lama dalam pembelajaran, karena cara berpikir dan tantangan-tantangan saat ini tidak lagi bisa disamakan. Saya harus menjadi guru kreatif, inovatif, dan tentu ramah anak untuk mewujudkan generasi yang unggul. Jawaban saya terkait mengapa saya memilih menjadi seorang guru, saya memilih menjadi seorang guru menurut saya karena panggilan hati.
Dari kecil, saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Bagi saya, guru adalah sosok manusia mulia yang membuat saya tahu tentang banyak hal. Saya teringat waktu kecil dulu, sosok yang paling saya percaya nasihatnya adalah sosok guru. Saya pribadi merasakan kepuasan tersendiri saat saya bisa terjun dalam dunia pendidikan. Banyak hal yang menantang saya untuk terus meningkatkan kapasitas diri menjadi diri sendiri agar mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didik saya. Dalam Islam, setiap kata yang saya ucapkan dengan niat mengajarkan akan bernilai pahala. Tentu menjadi seorang guru tidak hanya semata-mata mencukupi kehidupan di dunia, namun juga sebagai bekal kita nanti di akhirat. Inilah yang sangat memotivasi saya menjadi seorang guru. Dan yang terakhir, bagaimana saya menjadi seorang guru yang berpihak pada peserta didik? Menjadi sosok guru yang berpihak pada peserta didik menurut saya dengan memahami potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik, mengenali karakter pribadi peserta didik, dan tentu memberikan pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini di era digitalisasi, maka seorang guru yang berpihak pada peserta didik juga harus melek teknologi dalam pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak.